Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, patuhi segala protokol kesehatan, baik ketika di luar rumah atau ketika di dalam rumah. Karena kondisi COVID saat ini masih tinggi, maka saling mengingatkan menjadi penting untuk kita lakukan, baik kepada orang-orang di sekitar kita ataupun kepada masyarakat luas. Termasuk ketika saudara berada di kampus, mohon bisa juga dijaga kesehatannya. Insya Allah tahun depan atau semester genap, kalau memungkinkan kita bisa kembali kuliah tatap muka dan kuliah di dalam kelas. Sebelum presentasi dimulai, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan UTS yang sudah selesai dilakukan. Bagi teman-teman yang masih belum bisa masuk untuk menjawab di kolom komentar, silakan, atau yang hilang ketika sudah komen kemudian hilang, kemarin juga banyak terjadi, maka silakan bisa sambil dicek kembali. Bisa dirubah atau bisa diisi atau bisa dijawab ulang di kolom komentar. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan komentar yang hilang, itu insya Allah teman-teman yang lain juga sudah memberikan alternatif solusi. Silakan bagi teman-teman yang masih belum atau yang sudah komentar kemudian hilang, bisa diisi kembali. Yang kedua, untuk presentasi hari ini kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan nanti moderator bisa mengkondisikan, dimulai dari kelompok 5 dulu, dilanjutkan dengan kelompok 6 untuk presentasi, kemudian bisa dilanjutkan dengan tanya jawab untuk diskusinya. Oke, itu kira-kira moderatornya siapa ini? Saya, Pak. Oke, silakan bisa langsung saya serahkan kepada moderator. Nanti Mbak Imas bisa direkodkan dan hasil rekodnya bisa disampaikan ke saya ya. Baik, Pak. Oke, silakan bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 dan kelompok 6. Untuk yang pertama-tama saya Amalia Citra Awanda di sini sebagai moderator. Untuk yang presentasi pertama kali dari kelompok 5 yaitu ada Andini Media Sayekti, Mas Majrina Firmawa, dan juga Sinta Dewanti. Di sini kita akan membahas materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika Politik. Kelompok 5. Baik, langsung bacaan saya. Sampai pagi. Oh, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Pengertian etika.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma yang baik, norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif atau menyeluruh. Dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praxis, melainkan suatu nilai yang bersifat mendasar. Mas, enggak di next. Apa, Din? Imas, enggak di next. Udah tak? Udah itu, Din. Di aku gambarnya enggak ada. Lanjut, landasan teori. A. Etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran pandangan-pandangan moral. B. Nilai. Nilai atau value termasuk kajian filsafat. Selanjutnya ada politik. Pengertian politik berasal dari kata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Selanjutnya ada etika politik. Etika politik merupakan filsafat teoretis yang membahas tentang makna hakiki segala sesuatu antara lain manusia, alam, benda, fisik, pengetahuan, bahkan tentang hakikat yang tersenden. Sudah. Selanjutnya akan diteruskan oleh Sinta. Sama aku dulu, wis, Din. Ya aku nggak keluar, Rek. Dasar etika politik. A. Pluralisme, artinya untuk hidup positif, toleran, dan normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, budaya, agama, adat. B. HAM. HAM adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. C. Solidaritas bangsa. Solidaritas bangsa mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga demi orang lain. Solidaritas dilanggar kasar oleh korupsi. D. Demokrasi. Prinsip kedaulatan rakyat menyatakan bahwa tidak ada manusia atau sebuah elit untuk menyatakan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. E. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial menengah dan perpecahan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksana ide-ide agama-agama tertentu. Etika politik manusia. A. Manusia sebagai makhluk individu, sosial berbagai paham antropologi, filsafat, memandang hakikat, sifat kodrat manusia dari kacamata dan yang berbeda-beda. B. Dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Dimensi ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Dewanti. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber definisi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam berhubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta sebagai kebijakan negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa ada yang ditanyakan? Oke, presentasinya sudah cukup. Sudah. Sekarang membuka sesi pertanyaan. Ada 2 sesi dan setiap sesi menampung 3 pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dilanjut dengan kelompok 6 dulu saja. Oh, Nanti tanya jawabnya langsung di panel, langsung ke kelompok 5 dan kelompok 6. Biar tidak terlalu lama waktunya ya. oke, Pak. Oke, silakan bisa lanjut. Minta tolong bisa dibantu untuk dimoderatori kelompok 6 itu. Moderatornya satu saja biar tidak bingung. Oke ya, Kelompok 6 ini sudah siap kah? ya silakan dilanjut. Materi 6. Udah siap? Untuk selanjutnya materi 6 tentang hubungan agama dan Pancasila. Betul. Kelompoknya ada Bayu, Iza, dan Dia. Mungkin bisa langsung di-share screen. Oke. Nggak bisa share screen. Hah? Host disable. Ya, siapa nih hostnya? Oh iya, soalnya bukan host si Bayu. Host dulu, jadi host dulu. Bentar. Bayu. Sudah ada? Udah kelihatan? Udah. Bisa langsung dimulai presentasinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hubungan Pancasila dan agama.
Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas atau biasanya dasar. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Namun terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 seperti yang saya katakan tadi, dan sila berarti prinsip atau asas atau juga dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijadikan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Suaranya habis itu. Nggak ada, Pak. Halo, tes. Halo, iya ada. Sampai mana tadi? Saya ulang ya. Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijadikan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan sentosa. Pengertian agama. Pengertian agama. Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. Hubungan Pancasila dan agama. Hubungan Pancasila dan agama dibagi menjadi dua. Menurut Notonegoro, asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan kausa materialis yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sejak zaman purbakala sehingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Dan dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular dijumpai Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda. Hubungan Pancasila dan agama. Hubungan antara sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, meskipun istilah prima causa tidak terlalu tepat, sebab Tuhan terus-menerus mengurus makhluknya, sejalan dengan beberapa ajaran Tauhid Islam. Dalam hal ini, ajaran tentang Tauhid sifat, Tauhid af'al dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh agama-agama lain di Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Liza Amalia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Pancasila dan agama. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau tuhan-tuhan yang bisa mempersekutukannya.
dalam bahasa formal yang telah disepakati bersama sebagai perjanjian bangsa sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Prinsip dasar pengabdian adalah tidak boleh punya dua Tuhan, hanya satu Tuhannya yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi itulah menjadi misi utama tugas para pengemban risalah untuk mengajak manusia mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hubungan negara dengan agama menurut NKRI ya berdasarkan Pancasila sebagai berikut. A. Negara adalah berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya, setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. C. Tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. D. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama, serta antar pemeluk agama. E. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil paksaan bagi siapapun juga. Memberi toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara. G. Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral bagi moral agama maupun moral para penyelenggara negara. H. Negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Berdasarkan kesimpulan Kongres Pancasila, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Religiusitas bangsa Indonesia ini secara filosofis merupakan nilai fundamental yang meneguhkan eksistensi negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian bangsa dan menjadi penopang utama bagi persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka menjamin keutuhan NKRI. Karena itu, agar terjalin hubungan selaras dan harmonis antara agama dan negara. Maka negara sesuai dengan dasar negara Pancasila wajib memberikan perlindungan kepada agama-agama di Indonesia. Untuk bab selanjutnya bisa dipresentasikan oleh Mbak Dia Ratnasari. Baik, akan saya lanjutkan untuk hubungan Pancasila dan agama. Untuk kali ini saya akan membahas tentang makna ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonisme dan imperialisme sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama adalah Pancasila. Sila pertama adalah Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan. Karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya setelah ketuhanan yang Maha Esa pada saat pengesahan UUD 18 Agustus 1945 tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding father bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya. Yang kedua, untuk yang kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan negara dari rakyat
dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, ketuhanan Yang Maha Esa harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi, bahwa Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, berkebangsaan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Persatuan Indonesia, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Untuk yang kelima, keadilan sosial, yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang beradab. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunis dan ateisme. Terus untuk kontroversi Pancasila dan agama. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun ada dua ormas Islam terbesar saat itu yang menentang bunyi sila pertama tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika syariat Islam ditetapkan, maka syariat tidak langsung akan menjadikan itu hal yang tidak baik. Indonesia sebagai negara Islam yang utuh, maka hal tersebut dapat memojokkan umat beragama lainnya. Yang lebih buruk lagi adalah akan memecah belah bangsa ini, khususnya bagi provinsi yang sebagian besar penduduknya non-Muslim. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyekat keberadaan agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu sebagai agama resmi negara pada saat itu. Lanjut. Makna sila Pancasila dalam agama. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini erat kaitannya dengan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Secara umum, sila ini menerangkan tentang ketuhanan. Begitupun syahadat yang mempunyai makna pengakuan terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kata Esa sendiri berarti tunggal, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini mempunyai Tuhan tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila berkaitan dengan rukun Islam kedua, yaitu sholat. Sholat dalam Islam selain sebagai ibadah, wajib juga dilakukan untuk mendidik manusia menjadi manusia yang beradab. Sholat adalah sebuah media untuk mencegah perbuatan yang tidak terpuji. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, persatuan Indonesia yang artinya seluruh elemen rakyat yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat bersatu dan membentuk kesatuan dalam wadah bangsa Indonesia. Kaitannya dengan itu, persatuan tersebut ketika ada pemisah sudah tidak ada lagi di masyarakat. Salah satu jurang pemisah yang paling nyata yaitu antara yang miskin dan yang kaya. Untuk menyatukannya tersebut, maka di agama Islam diwajibkan membayar zakat bagi orang-orang kaya yang akan disalurkan untuk kepentingan kaum miskin dan duafa. Zakat yang notabene adalah rukun Islam ketiga sangat erat kaitannya dengan poin Pancasila ketiga tersebut. Dengan zakat akan terbentuk rasa kasih sayang pada umat yang akan menghasilkan persatuan yang dicita-citakan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan sangat erat kaitannya dengan rukun Islam keempat, yaitu puasa. Dengan puasa akan terbentuk sifat bijaksana dan kepemimpinan. Ciri orang bijaksana yaitu ia mampu merasakan dan mempunyai rasa kasih sayang sesama. Semua itu adalah hikmat dari puasa. Selain itu, dalam menentukan waktu puasa perlu dilakukan suatu musyawarah yang dikenal dengan siding isbat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada rukun Islam terdapat yang namanya haji. Haji adalah proses sosial yang terbesar di dunia ini, di mana setiap orang datang dari berbagai negara dengan berbagai bahasa dan kebiasaan bergabung menjadi satu dalam satu tempat dan waktu dalam kedudukan yang sama. Di dalam haji tidak memandang itu siapa dan semuanya sama, pakaian sama dan peraturan juga hukuman
hukumnya sama. Semua itu adalah cerminan dari keadilan Tuhan. Terus untuk implikasi agama dalam kehidupan berdasarkan Pancasila. Pancasila dan agama dapat diaplikasikan seiring sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun menjelaskan bahwa sudah tidak relevan lagi untuk melihat apakah nilai-nilai dasar itu ditarik oleh Pancasila dari agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena ajaran agama juga tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila dan agama harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa terkecuali. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Baiklah, silakan bertanya jika ada yang ingin bertanya. Mana moderatornya itu? Moderatornya mana ini? Gangguan sinyal katanya, Pak. Bisa diambil alih. Ya, untuk moderator saya ambil alih. Untuk sesi pertama dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, moderator, saya mau bertanya. Ya, silakan Sumarto untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarto, saya dari kelas PBI dari A. Saya akan bertanya kepada kelompok 5 mengenai pembahasan tadi dalam etika politik. Pertanyaan saya adalah, apakah yang menjadi pokok pembahasan dalam etika politik? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan untuk mengajukan pertanyaannya.
Saya Mas. Ya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, nama saya Syafarudin. Saya ingin bertanya pada kelompok 5 mengenai hubungan Pancasila dan etika politik bangsa ya. Pancasila memiliki 5 sila dan sila-sila itu tersebut tentu berkorelasi dengan etika politik. Nah, pertanyaannya, jelaskan setiap sila dari Pancasila yang mengandung nilai atau menjadi acuan politik bangsa ini. Nah, untuk kelompok 6. Boleh tak, Mas? Silakan. Silakan. Ya, untuk kelompok 6 mengenai Pancasila dan agama. Saya ingin bertanya mengenai berdasarkan pengalaman yang ada, apakah seorang ateis ataupun tidak mempercayai agama ini, tidak mempercayai Tuhan, boleh bertempat tinggal di Indonesia? Sedangkan di Indonesia ini kan ideologi dasarnya yaitu Pancasila. Nah, mungkin sekian. Terima kasih, Mas. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan untuk sesi pertama. Saya Mas. Baik, silakan Mbak untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Mirti dari kelas Pancasila PBI 1A. Di sini saya mau bertanya pada kelompok 6. Bisa tolong dijelaskan tentang apa saja bentuk-bentuk perlindungan Pancasila pada agama? Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan sesi pertama tutup, dan untuk kelompok 56 bisa menyiapkan jawabannya. Agama apa?
Langsung dijawab aja kalau bisa yang mana. Biar tidak terlalu Baik, menunggu lama. ini boleh bisa dijawab? Silakan. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sumarto. Yang pertanyaannya tadi, apakah yang menjadi pokok pembahasan dalam etika politik? Ya, betul. Pokok pembahasan dalam etika politik adalah tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Yang Bisa menjadi diulang, Kak? pembahasan dalam etika politik adalah semua kegiatan politik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Oh, siap. Ya, makasih. Makasih, Mbak. Sama. Ya. Mohon maaf, tadi yang punya Syarafuddin bisa diulang soalnya kecepatan, nggak sempat lihat. Mas. Dimas dan Sinta.
Mohon maaf. Tadi pertanyaannya dari Mas Syafarudin ya. Bisa diulang lagi? Halo? Oh iya, Mbak. Iya, Mas, bisa diulang lagi? Oke, pertanyaannya ya, untuk kelompok 5 ya. Iya. Yaitu hubungan Pancasila dengan etika politik. Kan Pancasila kan memiliki 5 sila ya. Jadi bagaimana hubungan 5 sila itu dengan etika politik? Bagaimana penjelasan para presenter? Baik. Baik, terima kasih, Mas. Ya. Ayo bisa langsung dijawab biar tidak buang-buang waktu. Saling nyaut yang bisa jawab. Kalau misalnya kelompok 6 dulu yang mau dijawab, boleh nggak, Pak? Boleh aja udah, daripada buang-buang waktu. Oh ya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mirnawati tadi. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan Pancasila pada agama? Betul ya, Mbak? Ya, betul. Konstitusi mengakui dan sekaligus memberikan jaminan atas eksistensi agama. Dapat dilihat pada pasal 29 UUD 1945. Perlindungan terhadap ajaran agama dan kehidupan beragama merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan nation state yang religius. Semua agama yang diakui secara sah merupakan kepentingan hukum, yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang
pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap agama berhubungan dengan teori-teori yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu tindak pidana terhadap agama. Sekian dari saya, Mbak. Ada yang kurang? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Mas Syafarudin tadi mengenai berdasarkan pengalaman yang ada, apakah seorang ateis ini boleh bertempat tinggal di Indonesia? Jadi seperti yang kami presentasikan tadi, di hubungan negara menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila di poin C, tidak ada tempat bagi ateisme. Di poin C, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Jadi ateisme tidak diakui di Indonesia karena sering dianggap tidak sesuai dengan sil pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Gimana, Mas Syafarudin? Oh iya Mas, tapi Iya. saya ada pernah menonton kanal YouTube curhatan ini Dokter Tirta sama Mas Sabrang, anaknya Cak Nun. Oke. Ya itu kan dulu kan seorang ateis, tetapi boleh juga dia bertempat tinggal di Indonesia ini. Tanggapannya gimana Mas? Kalau menurut tanggapan saya mengenai itu mungkin karena tidak tercatat ya Mas, jadi mungkin saja itu bisa dibilang sebagai ilegal. Mungkin kalau misalnya berkedapatan oleh pihak yang berwajib, maka mereka akan ditindaklanjuti. Boleh menambahkan nggak? Boleh. Menurut saya juga seperti itu, sama mungkin kan kalau di pencatatan sipil itu pasti ada agamanya. Nggak tahu setelah itu apa dia melepas agama atau bagaimana, kan pihak berwajib atau pemerintahan juga tidak tahu. Karena itu kan privacy sebenarnya. Jadi di pencatatan sipil itu mungkin ada agamanya. Jadi ya udah fine-fine aja tinggal di Indonesia gitu mungkin. Terima kasih. Ada yang perlu ditambah lagi? Oke, terima kasih. Oke Mas, terima kasih.
Ayo langsung sambil saling sahut biar terjawab semua itu. Moderator bisa dikondisikan ya, kalau menang ya dihidupkan gitu loh. Moderator, mana moderatornya ini? Halo, moderatornya mana ini? Pak, permisi, saya mau tanya. Tapi tanyanya ke Bapak, soalnya pertanyaannya agak susah. Mungkin teman-teman Ya saya... nanti aja saya lanjutkan nanti. Yang sekarang selesaikan aja dulu. Yang nanti bisa tanyakan ke saya langsung. Saya belum Sekarang bisa selesaikan menjawabnya. dulu diskusi. Boleh tidak? Moderatornya mana ini Oh moderatornya? iya, baik Pak. Biasanya enggak ini Pak, sinyalnya Mana putus-putus, soalnya pakai IndiHome. masnya tadi itu siapa tadi? Kalau Angga moderatornya Pak, misalnya tapi kehabisan sinyal, bisa dikondisi. Biar waktunya nggak habis dengan diam itu. Mohon maaf Pak, pertanyaan dari Syarafuddin, kita kesulitan menjawab. Mungkin ditanyakan ke Bapaknya. Ya diskusinya diselesaikan dulu aja. Nanti kalau yang pertanyaan ke saya bisa tanyakan nanti ketika saya sudah nyambung, sudah memberikan tambahan. Ini sudah selesai diskusinya. Kelompok 6 sudah menjawab Pak semua soal dari pertanyaan tadi, 2 soal. Sudah selesai belum ini diskusinya? Sudah tinggal pertanyaan yang Bapak sulit mungkin di Bapaknya. Kalau sudah selesai silakan ditutup aja dulu sama moderatornya. Ya. Angga, mana Angga? Angga ini HP-nya lagi nge-lag. Oh, Tutup aja, Din.
Oke. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5 dan 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tadi. Tanya apa? Pertanyaan dari siapa tadi? Farudin. Farudin. Yatin Panjaitan. Ya, silakan. Ya, gini, Pak. Jelaskan setiap nilai Pancasila menjadi acuan dari politik bangsa. Suaranya putus-putus. Jelaskan setiap nilai Pancasila yang menjadi acuan dari etika politik bangsa. Tadi kan sudah dijawab belum itu? Belum, Pak. Kesulitan Mana? Ada lagi enggak? Pak, ada. Yang lain mungkin? Ya, silakan. Sudah itu saja berarti ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah membahas tentang Pancasila sebagai etika politik dan Pancasila dan agama. Jadi bicara tentang etika politik, itu bicara tentang bagaimana mengelola kekuasaan atau mengelola pemerintahan. Jadi politik itu tidak hanya ditafsirkan hanya dalam satu aspek, misalnya pemilihan umum, kemudian DPR dan lain sebagainya. Tetapi secara substansi politik itu adalah seni mengelola kekuasaan, baik eksekutif atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau legislatif, DPR, atau yudikatif, bidang kehakiman atau penegak hukum. Jadi bicara politik, etika politik itu adalah etika penguasa, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Maka bagaimana Pancasila menjadi sebuah landasan berpikir, bersikap, bertindak, maupun berbuat bagi para elit atau para penguasa, baik di tingkat presiden, kemudian DPR, dan lain sebagainya, itu tentunya harus bersandarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Karena sebagai ideologi bangsa tentunya Pancasila menjadi pijakan utama bagi pengelolaan kekuasaan negara. Mulai dari kebijakan pemerintah, baik melalui program-programnya, itu harus bersandarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Misalnya BPJS, tidak boleh ada diskriminasi satu sama lain. Di daerah A misalnya fasilitasnya bagus, di daerah B misalnya fasilitasnya minim. Itu harus ada kesetaraan, ada keadilan, ada nilai-nilai kemanusiaan. Siapapun yang sakit, selama ia menjadi warga negara Indonesia, maka negara harus hadir untuk memberikan fasilitas BPJS. Karena itu nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut, termasuk nilai-nilai ketuhanan. Tidak boleh misalnya satu agama diprioritaskan daripada agama lain, atau ada diskriminasi agama terhadap agama-agama yang lain. Sehingga nilai dasar etika politik itu adalah cara pandang atau cara berpikir
para elit politik atau penguasa itu tentunya harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila, yang itu yang disebut dengan Pancasila sebagai etika politik. Sehingga menjadi penting untuk saudara pahami bahwa seluruh produk kebijakan, misalnya undang-undang, peraturan, kemudian hal lain yang menyangkut keutuhan atau menyangkut bangsa dan negara ini, itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Baik, sila pertama sebagai nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, atau sila-sila yang lain. Jadi sebenarnya Pancasila itu sudah final, baik sebagai ideologi bangsa ataupun sebagai landasan atau pijakan atau fondasi bagi kehidupan seluruh warga negaranya, termasuk para penguasanya. Apapun itu, baik dalam sistem pemilihan umum, dalam pengelolaan pemerintahan, ataupun dalam pembuatan peraturan perundang-undangan oleh legislatif, itu menjadi penting untuk dijadikan sebagai landasan utama Pancasila. Ini tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila. Kalau keluar dari nilai Pancasila, maka itu pasti bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi budaya dan karakter utama di dalam kehidupan masyarakat kita. Maka tentunya semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif itu tentu sudah melakukan berbagai kajian yang tidak boleh keluar dari rel nilai-nilai Pancasila tersebut. Sehingga tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya pun sama. Pelaksanaan kebijakan, baik dalam kebijakan pendidikan, maka seluruh kebijakan negara itu juga harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Seperti saat ini misalnya masa pandemi, kuliahnya online, maka negara harus hadir terhadap kondisi ini. Sehingga kehadiran negara itu menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan sistem pendidikan online. Sehingga diaturlah misalnya seperti bantuan kuota, itu menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila. Keberadaan negara itu hadir ketika masyarakat membutuhkan, atau pada penyelesaian COVID-19. Ini peran negara juga menjadi penting untuk bisa dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan new normal seperti hari ini. Sehingga protokol kesehatan itu menjadi sebuah harapan dari negara kepada masyarakat untuk bisa saling dijaga, bisa saling diikuti sebagai bagian untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Sehingga kalau masyarakatnya sehat, insya Allah negaranya akan kuat. Oleh karena itu nilai-nilai etika politik itu termasuk di dalamnya. Jadi tidak boleh ada egosentris setiap daerah. Misalnya karena fasilitasnya bagus, kemudian ada ketimpangan yang kemudian itu bisa masuk ke ranah diskriminasi. Itu juga tidak boleh, karena diskriminasi terhadap satu orang atau banyak orang terhadap orang lain itu menjadi jadi bukan cita-cita dari, bukan menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Itu kira-kira. Ada yang masih mau ditanyakan? Ya Pak, saya Pak. Ya silakan. Buat ateis itu Pak, kan di sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, nah kalau misalkan ateis itu tidak diperbolehkan di Indonesia, berarti maksudnya sila kelima itu di mana, begitu Pak? Orang beragama itu adalah perwujudan dari dirinya dan Tuhannya. Iya Pak.
Ya, negara tidak boleh mengintervensi siapapun untuk mengikuti agama apapun. Karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Artinya bukan kemudian ketika nilai ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, maka sudah semestinya seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki Tuhan dan keyakinan terhadap agama yang dianut. Sehingga kalau kita ngomong ateis atau orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, maka semestinya secara substansi ia meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Jika bagaimana keberadaannya di Indonesia misalnya, apakah boleh atau tidak, Pak? Jadi sebenarnya agama yang diakui di Indonesia itu adalah 6. Ya, ada Islam dan lain sebagainya. Maka seluruh warga negara harus memeluk agamanya masing-masing dengan tidak kemudian melakukan diskriminasi terhadap agama yang lain. Bukan kemudian, Pak, kalau saya misalnya tidak beragama, apakah saya tidak boleh tinggal di Indonesia? Secara administratif, maka seluruh warga negara Indonesia itu memiliki agama, termasuk misalnya yang diperjuangkan hari ini adalah penghayatan kepercayaan, penganut kepercayaan yang kemudian itu lebih banyak berafiliasi dengan Islam. Tetapi mereka harus memiliki keyakinan terhadap agama. Bahwasanya setiap orang memiliki keyakinan beragama dan nilai-nilai ateisme tadi kalau misalnya ia hidup di negara kita kemudian secara formal misalnya ada agamanya, maka itu bisa saja menjadi bagian dari warga negara atau melakukan pergerakan terhadap nilai-nilai ateisme itu atau mengembangkan nilai-nilai ateisme termasuk sekulerisme. Itu tidak boleh. Dipelajari boleh tidak, Pak? Boleh, selama tidak dikembangkan dan disebarluaskan, karena itu dilarang oleh negara. Itu kira-kira, Mas. Terima kasih, Pak. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah mau maghrib, saat tutup. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Wa'afuminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Wes Maria. Paham. Absen. Saya mau nyimpan recording. Nggak bisa. Mas, simpenan Mas.